Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan statistik deskriptif dan uji normalitas squamous dan kurtosis. Untuk contoh soal uji statistik deskriptif, saya menganalisis jumlah jam lembur pada karyawan. Sedangkan di uji normalitas squamous dan kurtosis, saya menganalisis waktu penyelesaian pada setiap tim. Setelah membuat soal di Excel, saya lanjut mengerjakannya di aplikasi SPSS. Setelah itu kita pergi ke variable view. Nah, di variable view itu kan ada 11 kolom, yaitu ada name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, alien, mixture, dan route. Cara pengerjaannya di kolom name ketik jam lembur. Di sini saya ketik kodenya aja. Setelah itu desimalnya nolkan. Selanjutnya buka tab data view, masukkan 10 angka jam lembur secara berurutan ke bawah pada kolom jam lembur. Lalu pilih menu Analyze, lalu Deskriptif Statistik dan Deskriptif. Selanjutnya pindahkan variabel jam lembur ke kotak variabel, lalu klik Option, centang pilihan Mean, Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Klik Continue, lalu klik OK. Muncullah hasil. Cara bacanya, N adalah jumlah data kita ada 10. Lalu minimum, nilai terendah, yaitu waktu lembur paling sedikit di antara seluruh karyawan adalah 10 jam. Selanjutnya maksimum, nilai tertinggi, yaitu waktu lembur paling banyak, yaitu 22 jam. Mean rata-rata, waktu kerja lembur karyawan adalah 15 jam. Selanjutnya standar deviasi, mengukur seberapa jauh sebaran data dari nilai rata-ratanya. Di sini nilainya 3,801, menunjukkan tingkat variasi jam lembur antar karyawan yang relatif kecil. Selanjutnya saya akan membahas cara pengerjaan untuk uji normalitas squamous dan kurtosis. Cara pengerjaannya sama saja dengan uji statistik deskriptif tadi, yaitu di variabel view buat variabel baru bernama waktu penyelesaian. Di sini saya tulis kodenya aja, terus desimalnya dinolkan. Di data view masukkan ke 12 data hari ke kolom waktu penyelesaian. Klik menu Analyze, pilih Deskriptif Statistik dan Frequency. Pindahkan variabel waktu penyelesaian ke kotak variabel. Klik tombol statistik, centang squamous dan kurtosis, klik Continue, hilangkan centang display frequency, lalu klik OK, muncullah hasilnya. Karena kedua rasio tersebut berada di dalam rentang minus 1,96 sampai plus 1,96, maka data waktu penyelesaiannya dinyatakan berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji di SPSS data normalitas. Di sini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal menggunakan Savvy-Royal. Langkah-langkahnya, siapkan terdahulu data. Di sini saya menggunakan data mahasiswa dan nilai ujiannya. Di sini saya akan menguji. Kita buka aplikasi SPSS, masukkan name. Name ini singkatan, bisa saya menggunakan X dan Y. X, kemudian Y. Desimalnya kita nolkan, kedua-duanya. Kemudian labelnya menggunakan nama data tadi, nama mahasiswa dan nilai ujian. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke data view. Kita salin data tersebut, nama mahasiswa, kita salin, Ctrl C. Di sini Ctrl V. Karena saya menggunakan huruf, jadi kita harus mengubahkan terdahulu tipe. Tipenya kita ubah menjadi string. Oke. Nah, kita lihat lagi di data view.
Nah, kemudian Y-nya yaitu nilai ujian tadi, kita salin juga. Kita salin Ctrl C, Ctrl V. Kemudian cara mengujinya, pertama langkah-langkahnya klik Analyze. Setelah Analyze, kemudian kita mencari Descriptive. Kemudian Explore, masukkan variabel. Nilai ujian yaitu variabel Y, kita masukkan ke Dependent List. Kemudian klik Plots. Setelah Plots, kita centang Normality Plots with Test. Continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari data tersebut. Kita bisa lihat dari tabel-tabel ini, kita cari nilai sig-nya. Test of Normality. Di sini sig-nya yaitu 0,970. Sedangkan pengambilan keputusannya yaitu sig-nya itu harus lebih besar daripada 0,05, berarti data normal. Sedangkan kalau sig-nya lebih kecil dari 0,05 berarti datanya tidak normal. Kalau di sini kita lihat sig-nya itu lebih besar ya guys, dari 0,05. Jadi data tersebut berarti normal. Selanjutnya saya akan menguji uji validitas. Uji validitas itu digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan atau kuesioner mampu mengukur apa sebenarnya diukur. Nah, kita siapkan terdahulu data. Di sini saya sudah mempersiapkan data yaitu responden, skor P1, skor total. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS. Klik variabel view, nama. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk labelnya yaitu kita masukkan nama data kita tadi. Tipenya kita ubah menjadi string. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale. Kita salin data ini, responden terlebih dahulu kita salin. Ctrl C. Kita salin ke data view. Sampai semuanya terisi ya guys. Langkah-langkah untuk mengujinya, yang pertama kita mengklik Analyze, kemudian Correlate, baru di Variate, kemudian kita masukkan semua variabel. Kemudian kita centang personnya, baru klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Untuk mengambil keputusannya, apabila sig lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya valid. Jika sig-nya lebih besar dari 0,05 berarti tidak valid. Di sini kita bisa lihat sig-nya yaitu 0,000. Berarti sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi pengambilan keputusannya yaitu valid. Saya akan menjelaskan cara melakukan uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS. Uji linearitas merupakan salah satu uji prasyarat dalam analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear atau hubungan yang berbentuk garis lurus antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji ini biasanya dilakukan sebelum analisis korelasi atau regresi linear. Pada contoh ini, pertanyaan yang akan saya uji adalah apakah terdapat hubungan yang linear antara jam belajar dengan nilai. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita pilih variabel view. Pada name kita isi jam belajar itu X dan yaitu nilai. Desimalnya kita nolkan, terus measure-nya kita ubah jadi scale. Terus kita ke data view. Kita pindahkan data di Excel ke SPSS. Kita pilih menu Analyze, terus Complements, terus Mean. Terus kita masukkan jam belajar ke Independent List, nilai ke Dependent List. Lalu klik Options.
Terus kita centang test for linearity, continue, klik OK. Kemudian SPSS menampilkan beberapa tabel outputnya. Tabel yang paling penting dalam uji linearitas adalah tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA terdapat beberapa baris, yaitu between groups, linearity, dan deviation from linearity. Pada uji linearitas, bagian yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah nilai sigma. Pada deviation from linearity, nilai inilah yang menunjukkan apakah hubungan kedua variabel berbentuk linear atau tidak. Jika nilai sig pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel x dan variabel y dinyatakan linear. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka hubungan kedua variabel dinyatakan tidak linear. Bisa kita lihat pada nilai sig-nya itu sebesar 0,989. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungannya linear antara jam belajar dengan nilai. Dengan demikian, asumsi linear ini telah terpenuhi sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Cronbach-Alpha. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian atau kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya, apabila instrumen tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, maka akan memberikan hasil yang relatif tetap atau konsisten. Pada contoh ini, kita akan menguji apakah instrumen kuesioner variabel X yang terdiri dari indikator 1-5 telah reliabel atau konsisten sebagai alat ukur. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita pilih variabel view. Pada name kita isi X1, X2, X3, X4, X5. Desimalnya kita nolkan, terus labelnya boleh kita isi dengan keterangan indikator 1, 2, 3, 4, dan 5. Measure-nya kita ubah jadi scale. Setelah seluruh variabel selesai dibuat, langkah berikutnya kita masukkan data dari Microsoft Excel ke SPSS. Kita buka data view, kemudian kita pindahkan seluruh data di Excel yang berisi data penelitian tadi ke SPSS. Setelah seluruh data kita pindahkan ke SPSS, pastikan data yang masuk sesuai dengan data pada Excel. Nah, pertama kita klik menu Analyze, kemudian pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Pada jendela Reliability Analysis ini kita pindahkan semua indikatornya ke Items. Pada bagian model, kita pastikan pilihan yang digunakan adalah alpha, karena pada penelitian ini digunakan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Selanjutnya klik tombol statistik. Pada bagian ini kita centang pilihan Scale if item deleted. Lalu klik Continue, kemudian klik OK. SPSS akan menampilkan beberapa tabel output. Tabel pertama adalah Cache Processing Summary yang menunjukkan jumlah data yang valid dan data yang tidak dapat diproses. Tabel ini hanya digunakan untuk melihat apakah seluruh data berhasil dianalisis. Nah, selanjutnya terdapat tabel yang paling penting, yaitu Reliability Statistic. Pada tabel inilah terdapat nilai Cronbach-Alpha yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Bisa kita lihat nilai Cronbach-Alpha-nya itu sebesar 0,957. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel atau memiliki tingkat konsistensi yang baik, sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji homogenitas dan uji ANOVA satu arah. Dalam statistik, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dari beberapa kelompok data sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan uji ANOVA. Pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Langkah-langkah uji homogenitas dengan SPSS. Adapun data yang akan saya uji adalah data kelas sebagai variabel bebas X dan nilai matematika sebagai variabel terkait Y. Setelah membuat soal di Excel, saya lanjut mengerjakannya ke SPSS. Di program SPSS,
klik variabel view. Pada bagian name, tulis X dan Y. Pada desimal, ubah menjadi 0. Pada label, tulis kelas dan nilai matematika. Pada measure, ubah menjadi scale. Kemudian klik data view dan masukkan data yang sudah dibuat di Excel. Lalu klik Analyze, klik Complement dan One Way ANOVA. Lalu kelas atau X masukkan ke faktor dan nilai matematika Y masukkan ke dependent list. Kemudian klik Option. Lalu centang homogeneity of variances. Lalu klik Continue dan OK. Berdasarkan uji homogenitas menggunakan Levene-Test, diperoleh nilai signifikan sebesar 1,000. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dua sampel yang bersifat bebas satu sama lain. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian mahasiswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Berikut data nilai ujian mahasiswa. Karena dilakukan pengelompokan, maka data kelompok mahasiswa perlu dikodekan sebagai berikut. Kelompok 1, mahasiswa dengan metode pembelajaran A, kelompok 2, mahasiswa dengan metode pembelajaran B, dan kelompok 3, mahasiswa dengan metode pembelajaran C. Setelah membuat data di Excel, saya lanjut mengerjakannya ke SPSS. Klik variabel view, dan di bagian name tulis Y dan X. Kemudian di desimal, nolkan. Pada label, tulis nilai ujian dan kelompok. Pada measure, ubah menjadi scale. Lalu klik data view. Kemudian, salin data yang sudah dibuat di Excel tadi. Selanjutnya, klik Analyze, klik Complements, dan One Way ANOVA. Lalu, nilai ujian Y masukkan ke dependent list dan kelompok X masukkan ke faktor.
lalu klik option. Kemudian centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Lalu klik continue dan oke. Pada tabel deskriptif, tabel ini menunjukkan jumlah data dan rata-rata nilai setiap kelompok. Kelompok 1, rata-rata 82,50. Kelompok 2, rata-rata 77,50. Kelompok 3, rata-rata 86,67. Artinya, kelompok 3 memiliki rata-rata nilai tertinggi, sedangkan kelompok 2 memiliki rata-rata terendah. Pada tabel Test of Homogeneity of Variance, nilai signifikan 0,488. Jika signifikan lebih besar 0,05, maka data homogen. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Karena 0,488 lebih besar dari 0,05, maka data homogen, sehingga syarat untuk melakukan uji ANOVA telah terpenuhi. Pada tabel ANOVA, diperoleh F hitung 1,765, signifikan 0,205. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Karena 0,205 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara ketiga kelompok. Berdasarkan hasil uji homogenitas, nilai signifikan 0,488 lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan homogen. Selanjutnya, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikan 0,205 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga kelompok. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Baiklah, saya Aidili Adha. Di sini saya akan menguji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA di SPSS. Nah, uji ANOVA dua arah ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor A berpengaruh terhadap suatu variabel, apakah faktor B berpengaruh terhadap suatu variabel, dan apakah ada interaksi antara faktor A dan faktor B dalam mempengaruhi variabel tersebut. Nah, di sini contoh soalnya yang akan kita uji nanti ada metode ceramah dan diskusi jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan nilai. Oke. Pertama, kita masukkan datanya di variabel view metode ini nilai. Lalu untuk metode kita menggunakan string. Oke. Terus jenis kelamin juga menggunakan string. Untuk nilai numerik berupa angka. Desimalnya kita nolkan. Kemudian kita tulis labelnya metode jenis kelamin nilai, lalu namanya ini tetap nol, ini grayscale. Nah, untuk mengujinya kita ke data view, kita salin dulu data-datanya. Kita salin.
Nah, untuk langkah-langkahnya, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, Analyze, General Linear Model, lalu kita ketik Univariate, lalu kita masukkan listnya ke faktor dan dependen. Lalu kita masukkan listnya untuk nilai siswa, nilainya kita masukkan ke dependen. Lalu metode pembelajaran dan jenis kelamin kita masukkan ke fixed factors. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan outputnya. Nah, yang untuk output pertama, ini menunjukkan jumlah data yang diproses untuk masing-masing kategori. Kita lihat output kedua untuk menentukan apakah ada pengaruhnya. Kita lihat pada nilai SIG-nya ini. Jika nilai SIG-nya lebih besar dibandingkan 0,05, artinya nilai ini diterima. Nah, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai SIG ini lebih kecil dari 0,05, artinya ditolak, ada pengaruh yang signifikan. Dilihat di tabel SIG-nya juga. Ini metode, ini dia lebih kecil dari 0,05. Ditolak, artinya metode pembelajaran ini berpengaruh signifikan terhadap nilai. Terus yang jenis kelamin, ini lebih kecil dibanding 0,5. Ditolak, artinya jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap nilai. Metode dan jenis kelamin itu nilainya lebih besar dibanding 0,05. Diterima, artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan jenis kelamin. Nah, jadi kesimpulannya, metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap nilai dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap nilai, dan tidak ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap nilai. Oke, sekarang kita lanjut pada uji regresi linear sederhana. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel bebas X berpengaruh terhadap satu variabel terikat atau Y, serta untuk memprediksi nilainya berdasarkan X. Nah, ini contoh soalnya yang akan kita uji. Pertama, kita masuk ke SPSS dulu. Di sini kita masuk ke variabel view. Kita masukkan datanya dulu. Kita anggap ini X dan Y. Jam belajar nilai. Lalu kita ubah. Kemudian kita masuk ke data view. Di sini kita salin dulu datanya yang dari Excel ini. Analyze. Lalu klik regression. Nah, ini, lalu klik linear. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Kita masukkan variabel X ini ke kotak independen. Kemudian yang Y dependen. Ini kita klik enter. Oke, sudah. Langkah terakhirnya adalah klik OK. Nah, maka akan keluar output regresi linear sederhana. Untuk menentukannya, cara pengambilan keputusannya,
ada dua tabel yang biasanya dilihat, yaitu tabel ANOVA dan coefficients. Nah, ini ANOVA dan coefficients. Kita lihat di tabel ANOVA ini pada kolom sheet-nya ini, jika hasilnya lebih kecil dari 0,05 ditolak, artinya regresi ini signifikan, X berpengaruh terhadap Y. Namun jika sheet-nya ini lebih besar dari 0,5 diterima, artinya tidak berpengaruh. Nah, kalau kita lihat di sini 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya ini variabel X berpengaruh terhadap Y. Terus kita lihat pada tabel coefficients, kita lihat juga, kita bandingkan juga nilai sheet-nya ini. Nah, ini di sini jika lebih kecil berarti berpengaruh. Maka hasil dari uji regresi linear sederhana ini, variabel X berpengaruh terhadap Y. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan regresi berganda dengan SPSS. Nah, di sini sebelum kita masuk ke SPSS-nya, saya biasanya menulis soal dulu di Excel. Mula-mula kita buka Excel dulu, kita tulis contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau sudah contoh soalnya sudah kita buat di Excel, kita langsung buka SPSS-nya. Nah, kalau kita sudah masuk di SPSS, kita langsung masuk ke variabel V. Nah, di variabel V kan ada banyak macam kolom. Nah, kolom di name ini kita hanya mengasih kode. Misalnya kodenya seperti X1, kayak tadi ada 3 soal, berarti X2 dan Y, karena dia perbedaan dependen dan independen. Nah, baru di desimalnya ini kita kosongkan semua. Kosong. Kalau sudah di desimalnya, nah di label ini, tulisan di label ini itu kita masukkan tulisan yang ada di Excel, yaitu tulisan ini, tulisan di atas angka ini, kayak pengikut sosmed, postingan harian, dan penjualan online. Itu kita masukkan ke label. Label sama name ini harus sama ya guys, harus sesuai sama soal yang ada di Excel. Nah, kalau sudah, kita pergi ke make sure. Di make sure ini kita scalekan semua. Kalau sudah semua terisi di variable view, kita masuk ke data view. Nah, di data view kan ada nih tandanya X1, X2, dan Y. Nah, habis itu kita masuk lagi ke Excel. Nah, di Excel ini kita langsung copy pastekan aja soal yang sudah kita buat biar cepat. Nah, ketika sudah masuk semuanya di SPSS, baru kita cari bacaan analyze. Nah, ketika sudah cari analyze, kita cari bacaannya regression. Nah, kalau sudah kita jumpa regression, kita cari yaitu linear. Kita klik linearnya. Nah, jumpalah kita dua tabel ini. Nah, di sini kita bisa bedakan ya. Kalau misalnya ada tanda X itu berarti masuk ke independen, dan Y itu masuk ke dependen. Jadi kita masukkan ya. Ini tanda Y kita masukkan ke dependen. Tanda X1-nya kita masukkan ke independen. X2-nya juga kita masukkan ke independen. Nah, kalau sudah terisi dua kolom ini, langsung kita oke-kan saja. Oke. Nah, inilah cara pengerjaan regresi berganda. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar menjelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan
mengerjakan analisis korelasi. Nah, di sini kita awal-awal kita membuat contoh soalnya dulu di Excel. Biasanya saya di Excel dulu kita buat contoh soalnya. Nah, ketika kita sudah membuat contoh soal di Excel, kita langsung ke buka SPSS karena kita kan mau menganalisis korelasinya di SPSS. Nah, ketika kita sudah buka SPS, kita langsung pergi ke variable view. Nah, di variable view ini kan ada berbagai kolom, kita isi dulu dari 6. Nah, di nama ini kita tuh hanya perlu mengasih kayak isyaratnya aja, misalnya kayak X dan Y, karena kita cuma butuh 2. Nah, X dan Y. Nah, di X dan Y ini baru di sini kan ada desimal. Nah, di desimal ini kita taruh di angka 1 dan Y di desimalnya kita taruh angka 0. Nah, kenapa desimal ini antara desimal X sama desimal Y berbeda? Itu karena soalnya yang berbeda, karena tanda S-nya itu dia mempunyai angka di belakang komanya. Dan kalau misalnya yang tanda Y-nya itu tidak memiliki angka di belakang koma. Mengapa dia jadinya seperti ini? Nah, terus di labelnya ini yang X tadi kan kita tulis di situ tingkat suku bunga. Nah, yang Y-nya setoran dan nasabah. Nah, ketika sudah semuanya ditaruh sini, kita pergi ke make sure. Nah, di make sure ini kita scalekan aja semuanya. Nah, kalau sudah semua, lanjut kita ke data view. Nah, di data view ini kan ada dia nih tanda X dan Y. Nah, kita buka Excel lagi. Untuk kita ngambil contoh soalnya, langsung kita copy paste aja ya teman-teman, biar cepat pengerjaannya. Makanya itu kita nulisnya di Excel biar cepat di copy paste. Ketika angkanya sudah masuk semua, lanjut kita ke analyze. Nah, sudah kalau di analyze ini kita mencari yaitu correlation. Nah, kalau sudah jumpa correlation, lanjut kita ke bivariate. Nah, sudah di variate. Nah, nanti kita jumpa 2 tabel seperti ini. Kalau sudah jumpa 2 tabel seperti ini, lanjut ke tingkat suku bunganya, kita masukkan ke variabel. Kedua-duanya, setoran nasabahnya juga kita masukkan ke variabel. Nah, kalau sudah semuanya dimasukkan kayak gini, di sini ada bacaannya correlation coefficient. Nah, di sini langsung kita klik itu percent. Nah, terus di sini ada test of significance. Kita klik totalan. Langsung kalau sudah diklik 2 ini, langsung kita oke kan. Nah, sudah ketemulah kita tentang analisis correlation. Inilah jawabannya ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya masih belajar cara menjelaskannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih 2 sampel yang bersifat bebas satu sama lain. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian mahasiswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Berikut data nilai ujian mahasiswa. Karena dilakukan pengelompokan, maka data kelompok mahasiswa perlu dikodekan sebagai berikut. Kelompok 1, mahasiswa dengan metode pembelajaran A. Kelompok 2, mahasiswa dengan metode pembelajaran B. Dan kelompok 3, mahasiswa dengan metode pembelajaran C. Setelah membuat data di Excel, saya lanjut mengerjakannya ke SPSS. Klik variable view, dan di bagian name tulis Y dan X.
Kemudian di desimal nolkan. Pada label, tulis nilai ujian dan kelompok. Pada measure, ubah menjadi scale. Lalu klik data view. Kemudian, salin data yang sudah dibuat di Excel tadi. Selanjutnya, klik Analyze, klik Complements, dan One Way ANOVA. Lalu, nilai ujian Y masukkan ke dependent list dan kelompok X masukkan ke faktor. Lalu klik Option. Kemudian centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Lalu klik Continue dan OK. Pada tabel deskriptif, tabel ini menunjukkan jumlah data dan rata-rata nilai setiap kelompok. Kelompok 1, rata-rata 82,50. Kelompok 2, rata-rata 77,50. Kelompok 3, rata-rata 86,67. Artinya, kelompok 3 memiliki rata-rata nilai tertinggi, sedangkan kelompok 2 memiliki rata-rata terendah. Pada tabel Test of Homogeneity of Variance, nilai signifikan 0,488. Jika signifikan lebih besar 0,05, maka data homogen. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Karena 0,488 lebih besar dari 0,05, maka data homogen, sehingga syarat untuk melakukan uji ANOVA telah terpenuhi. Pada tabel ANOVA, diperoleh F hitung 1,765, signifikan 0,205. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Karena 0,205 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara ketiga kelompok. Berdasarkan hasil uji homogenitas, nilai signifikan 0,488 lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan homogen. Selanjutnya, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikan 0,205 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga kelompok. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa.